Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Salsabil Maulida, dan rekan saya, Tahiro Danur Rahmat dan juga Selviza. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan instrumen penilaian autentik. Baik, pertama, langkah-langkah mengembangkan instrumen penilaian autentik. Yang pertama, mengidentifikasi standar. Standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik, namun dalam ruang lingkup lebih sempit dan lebih mudah dicapai daripada tujuan umum. Yang kedua, memilih tugas autentik, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan guru, yaitu mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji kenyataan sesungguhnya. Yang ketiga, merumuskan kriteria tugas autentik. Kriteria tugas merupakan indikator-indikator kinerja yang baik dari sebuah tugas. Apabila terdapat sejumlah indikator, sebaiknya diperhatikan apakah indikator-indikator tersebut sekuensial atau memerlukan urutan atau tidak. Dan yang keempat itu mengembangkan rubrik. Rubrik yang dikembangkan dapat berupa rubrik holistik atau rubrik analitik. Tidak perlu memilih sebuah rubrik, cukup pilih dalam satu saja. Pemilihan jenis rubrik yang akan disusun bergantung pada tugas autentik yang diberikan dan kompetensi yang akan diukur. Adapun menurut Jali dan Muljono tahun 2008, langkah-langkah proses pengembangan instrumen asesmen autentik adalah yang pertama, mengembangkan dimensi dan indikator dari variabel penelitian. Yang kedua, membuat kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, menetapkan besaran atau parameter. Yang keempat, menjabarkan butir-butir instrumen ke dalam bentuk pernyataan dan pernyataan. Yang kelima, tahap validasi, revisi atau perbaikan berdasarkan saran dan pakar. Pengadaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Uji coba instrumen di lapangan menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan juga yang terakhir, perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen final. Berikutnya yaitu syarat instrumen penilaian. Yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian berdasarkan sikap. Yang pertama, indikatornya itu selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas untuk kegiatan, membedakan hasil teks observasi dengan deskripsi. Butir instrumennya itu menyelesaikan tugas membaca dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu atau tanggung jawab. Di sini akan nilai itu kedisiplinan dari peserta didik. Yang kedua yaitu senantiasa menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain pada kegiatan menanggapi perbedaan pendapat tentang teks hasil observasi dan deskripsi. Yang pertama, yang butir instrumennya itu menanggapi simpulan perbedaan yang disampaikan teman dengan menggunakan intonasi yang baik dan kata-kata yang dipilih tidak menyinggung orang lain atau santun. Di sini nilai itu tenggang rasa. Selanjutnya itu menunjukkan perilaku tidak menciplak pada kegiatan menulis hasil teks observasi. Butir instrumennya itu menulis hasil observasi menjadi teks hasil observasi karya sendiri sesuai dengan detail data yang ditemukan atau jujur. Selanjutnya itu indikator soal pengetahuan. Indikatornya yang pertama, disajikan teks observasi dan deskripsi peserta didik disajikan teks observasi dan deskripsi, dan peserta didik di sini dapat mengidentifikasi perbedaan teks struktur, isi teks, hasil observasi dan dengan deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan bahasa yang digunakan pada teks hasil observasi dan deskripsi. Butir instrumennya itu berdasarkan teks hasil observasi tadi, maka dijelaskan ciri-ciri judul, klasifikasi umum dan deskripsi pada teks observasi yang kamu baca. Jelaskan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks observasi dan deskripsikan yang kamu baca serta bukti yang mendukung jawabanmu. Sedangkan contoh dari soal keterampilan yang pertama, disajikan ilustrasi tugas, pengamatan siswa dan menulis teks observasi dengan bagian-bagian serta secara lengkap sesuai dengan struktur teks observasi.
judul, klasifikasi umum, rincian deskripsi. Lalu disajikan ilustrasi tugas pengamatan. Siswa dapat menulis judul, klasifikasi umum, rincian deskripsi dengan isi yang sesuai pengamatan. Disajikan ilustrasi tugas pengamatan siswa dan judul dengan kata yang secara tepat. Yang selanjutnya disajikan ilustrasi tugas pengamatan. Siswa dapat menuliskan judul, klasifikasi umum, rincian deskripsi dengan tanda baca dan ejaan secara tepat. Butir instrumennya, yang pertama, pilih salah satu objek observasi yang ada di lingkunganmu. Yang kedua, tentukan aspek-aspek yang diamati. Itu ada dua pilihan. Jika diamati tumbuhan, unsur yang harus diamati meliputi A. Ciri fisik, kondisi tempat tumbuh, perilaku tumbuhan, karakteristik merinci dan tiap-tiap bagian, dan proses pertumbuhannya. Yang B, jika yang diamati berbenda-benda, cindera mata, benda tradisional, khas atau situs sejarah yang ada di daerahmu. Unsur yang diamati itu dari ciri fisiknya, warna, motif atau ukuran. Yang kedua, asal muasal. Yang ketiga, perkembangan variasi bentuk cenderamata yang kamu teliti. Itu maksudnya cendeраmatanya itu dari tahun ke tahun, maksudnya tahun berapa terjadi, maksudnya kayak situs-situs seperti itu, artinya bersejarah. Jadi disebutkan tahunnya. Nah, di sini juga peserta didik bisa menambahkan unsur lain yang bisa relevan, maksudnya yang bisa menunjang teori yang mereka sampaikan gitu. Selanjutnya, atau pengamatan yang mereka lakukan ada apanya. Selanjutnya yang ketiga, kembangkan hasil observasimu menjadi teks secara runtun atau utuh dan berikan judul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dari instrumen penilaian sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Itu dari saya. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya yang berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviza, NIM 18031025. Akan melanjutkan materi yang terakhir tentang teknik dan instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, teknik dan instrumen penilaian sikap. Teknik observasi langsung atau tidak langsung. Bentuk instrumen penilaiannya seperti lembar observasi, daftar cek dan skala penilaian, disertai rubrik. Teknik penilaian diri, bentuk instrumen penilaiannya seperti lembar penilaian diri. Teknik penilaian antar peserta didik, bentuk instrumennya seperti lembar penilaian antar peserta didik. Teknik jurnal, bentuk instrumen penilaiannya yang kedua, teknik dan instrumen penilaian pengetahuan. Teknik tes tulis, bentuk instrumen penilaiannya seperti PG, isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, dan uraian. Teknik tes lisan, bentuk instrumen penilaian seperti daftar pertanyaan. Teknik penugasan, bentuk instrumen penilaiannya seperti pekerjaan rumah atau PR. Yang terakhir, teknik dan instrumen penilaian keterampilan. Teknik tes praktik, bentuk instrumennya daftar cek, skala penilaian. Teknik project, bentuk instrumennya juga daftar cek, skala penilaian. Dan terakhir, teknik portofolio, bentuk instrumen penilaiannya juga seperti daftar cek dan skala penilaian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.